Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Atika Putri dengan NIM 2248201163 akan memaparkan materi nutraceutikal yang meliputi pengantaran nutraceutikal, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahannya. Nutraceutikal merupakan jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan, atau disebut juga dengan functional food. Pada tahun 1980 diperkenalkan pertama kali oleh Stephen de Valence, dan para peneliti sudah menemukan ratusan senyawa memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Nutraceutikal di era postgenomik, genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutikal dalam penjabaran profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan sehingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutikal dalam tubuh, yaitu variabilitas dosis yang dikonsumsi, jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lainnya. Interaksi antara reseptor ligand merupakan landasan utama dalam nutraceutikal. Makanan mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional mengubah reseptor dan mendorong terjadinya respon biologis. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor. Contohnya, pada sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil sendiri merupakan senyawa antioksidan. Fitokimia yang pertama itu karotenoid. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah seperti tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contoh karotenoid yang banyak ditemukan adalah beta-karoten dan alfa-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A dan disebut retinol. Fitokimia selanjutnya, likopen. Likopen merupakan fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lebih banyak dari beta-karoten dan 10 kali lebih banyak dari kemampuan beta-tocopherol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk bali merah, dan paprika merah. Fitokimia lainnya itu ada lutein. Lutein adalah xanthophyll dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Terakhir, astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutikal, yaitu yang pertama produk bahan alam yang distandarisasi, yang kedua produk bahan alam yang belum distandarisasi atau sudah dipercaya secara turun-temurun atau disebut dengan empiris. Kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah 1. Jenis bahan pangan atau makanan, 2. Kondisi lingkungan. Tanda-tanda kerusakan yaitu terjadi perubahan tekstur, misalnya tekstur keras menjadi lunak pada kentang, wortel, ubi jalar, perubahan rasa yaitu pada sirup yang menjadi asam, perubahan aroma. Klasifikasi. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya, yaitu bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, seperti buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak, seperti serealia dan kacang-kacangan. Bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan, itu disebabkan oleh pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga, parasit, suhu dan udara, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kerusakan mikrobiologis, kedua kerusakan mekanis, ketiga kerusakan fisik, keempat kerusakan biologis. Pencegahan kerusakan bahan pangan. Cara-cara untuk mencegah kerusakan bahan pangan. Yang pertama, pengawetan suhu tinggi, yaitu menggunakan panas untuk membunuh mikroorganisme penyebab pembusukan. Metode yang bisa dilakukan, yang pertama itu pasteurisasi, pemanasan pada suhu 60-80 derajat Celcius. Yang kedua, sterilisasi, pemanasan di atas 100 derajat Celcius. Yang ketiga, pemasakan atau pendidihan digunakan untuk makanan siap saji. Yang kedua, itu pengawetan kimia. Menambahkan bahan kimia tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Metode yang bisa dilakukan yaitu penambahan garam atau gula untuk manisan dan ikan asin, penambahan cuka atau asam asetat untuk acar, dan penambahan bahan kimia pengawet seperti natrium benzoat dan kalium sorbat. Yang ketiga, pengeringan. Mengurangi kadar air dalam bahan pangan agar mikroorganisme tidak bisa berkembang. Metode yang bisa dilakukan yaitu pengeringan alami dengan sinar matahari, itu menjemur ikan atau buah, pengeringan buatan menggunakan oven, dehydrator, atau alat pengering lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.